teman-teman yang di depan minta tolong tertib. Mahasiswa, kawan-kawan katanya manajemen itu hanya untuk mahasiswa. Padahal ketika 11 April lalu, ratusan mahasiswa berunjuk rasa di depan gedung DPR MPR. Mahasiswa dari berbagai kampus ini tergabung dalam BEM seluruh Indonesia untuk menyoroti wacana penundaan pemilu 2024 dan perpanjangan masa jabatan presiden jadi 3 periode. 10 tahun kurang lama kayaknya ya. Kalau sahabat Kompas gimana kira-kira? Setuju nggak nih? Kalau pemilu ditunda atau presiden jadi 3 periode? Selain mengkritisi penundaan pemilu, mereka juga memprotes kebijakan pemerintah terkait kelangkaan dan kenaikan harga minyak goreng. Intinya unjuk rasa ini untuk menekan pemerintah dan memperjuangkan suara masyarakat. Ujung-ujungnya agenda unjuk rasa yaitu meminta Presiden Joko Widodo mundur dari jabatannya. Nah, kalau kita bicara gerakan mahasiswa sebenarnya bukan hal baru di Indonesia. Ada beberapa fase gerakan mahasiswa di Indonesia di masa lalu, seperti gerakan 1998 yang menggulingkan rezim Orde Baru dan gerakan 1966 di era Orde Lama. Jadi apa bedanya sih gerakan mahasiswa di masa lalu dengan saat ini? Masih penting nggak sih gerakan mahasiswa saat ini? Kita akan bahas dalam lensa berita kali ini. Upaya mahasiswa menggulingkan presiden dari jabatannya pernah terjadi pada masa Orde Baru. Di awal masa Orde Baru memang harga-harga stabil, tapi masyarakat tidak memiliki kebebasan berbicara, ditangkap, bahkan bisa dihilangkan nyawanya. Aktivis mahasiswa tahun 1998, Adiana Pitupulu menyebut, jika saat ini mahasiswa digembosi dengan aksi membajak akun media sosial atau akun WhatsApp, di masa Orde Baru, nyawa yang dibajak. Dulu yang dibajak bukan WhatsApp, yang dibajak nyawanya, hidupnya, masa depannya, di drop out dari kampus, masuk penjara, kayak misalnya kasus Bitor. Kasus Bitor itu kan yang dia tuntut cuman listrik tidak naik 50 rupiah. Dia di penjara 4,5 tahun. Kasus April Makassar berdarah tahun 96, teman-teman mahasiswa Makassar waktu itu hanya menolak naiknya tarif PT-PT 50 rupiah. Meninggal 3 orang. Artinya kalau kita bandingkan kualitas kekejaman, ya kejam zaman dulu lah. Beberapa teman yang sering ngobrol sama gua pun sampai sekarang kan tidak balik. Saat ini kita boleh bersyukur karena masyarakat masih memiliki kebebasan berbicara, berpendapat, bahkan bisa berunjuk rasa. Meski kadang masih ada ganjalan soal Undang-Undang ITE, terutama pasal pencemaran nama baik yang seringkali jadi alasan untuk memenjarakan seseorang karena menolak dikritisi atau kadang tidak sependapat. Balik lagi ke tahun gerakan mahasiswa di tahun 1998. Unjuk rasa mahasiswa saat itu berawal dari ketidakpuasan masyarakat terhadap pemerintah Orde Baru yang saat itu dianggap korup dan otoriter. Pemicu utamanya ialah krisis moneter yang melanda Indonesia sejak Juli 1997 yang menyebabkan kenaikan harga dan kelangkaan bahan pokok. Tingkat pengangguran bertambah, angka kemiskinan meninggi, angka putus sekolah meningkat, dan inflasi yang tidak terkendali. Kenapa kita demonstrasi? Pertama, Orde Baru menurut kita sudah keterlaluan ya. Aset mereka banyak, nepotismenya luar biasa. Mereka cuma membesarkan lingkungan bisnis yang bisa dibilang kroni dan loyalis mereka saja. Kedua, kejahatan HAM-nya sangat banyak. Kekerasan sangat banyak. Tanjung Priuk, Marsinah, Udin, Bernas. Kemudian perampasan hak atas tanah dari Kedung Ombo dan sebagainya. Itu banyak sekali gitu. Nggak ada pilihan saat itu. Ditambah lagi tidak ada pembatasan masa jabatan presiden tuh. Menyikapi hal ini, pada 12 Mei 1998, mahasiswa Universitas Trisakti melakukan unjuk rasa di Jakarta. Unjuk rasa yang awalnya berlangsung damai tersebut berakhir ricuh setelah aparat keamanan memaksa mahasiswa untuk membubarkan diri. Aparat keamanan kemudian menembakkan peluru ke arah mahasiswa dan mengakibatkan mahasiswa Trisakti tewas akibat terkena tembakan di dalam kampus Trisakti. Jatuhnya korban jiwa ini kemudian menyulut kemarahan masyarakat.
Akibatnya pada 13 hingga 15 Mei 1998 terjadi pengerusakan, penjarahan, pembakaran gedung pertokoan dan kendaraan. Peristiwa ini bahkan juga terjadi di beberapa kota di Indonesia. Salah satu tragedi yang paling mengerikan terjadi di Plaza Sentral Klender, Jakarta Timur. Penjarahan dan pembakaran tersebut mengakibatkan ratusan orang meninggal di lokasi tersebut. Usai peristiwa berdarah tersebut, mahasiswa kemudian melanjutkan unjuk rasa dan menduduki gedung DPR MPR pada 19 Mei 1998. Saat itu ribuan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Jabodetabek meminta agar Presiden Soeharto bertanggung jawab atas rentetan kerusuhan yang terjadi dan mundur dari jabatannya sebagai presiden. Saya memutuskan untuk menyatakan berhenti. Hingga akhirnya pada 21 Mei 1998, Soeharto resmi mengundurkan diri dari jabatannya sebagai presiden dan menyerahkan jabatan tersebut kepada B.J. Habibie yang mengakhiri rentetan peristiwa gerakan mahasiswa pada Mei 1998. Keberhasilan mahasiswa menumbangkan rezim Orde Baru di tahun 1998 tentu tidak lepas dari dukungan masyarakat luas yang saat itu juga menginginkan adanya perubahan karena kondisi ekonomi, sosial, dan politik yang tidak stabil di era Orde Baru. Hasilnya yang kita nikmati saat ini, kebebasan berpendapat yang dulu tidak dimiliki oleh semua orang di masa Orde Baru. Keberhasilan mahasiswa menumbangkan presiden di Indonesia bukan pertama kali terjadi. Jauh sebelum peristiwa 1998, gerakan serupa juga pernah terjadi di tahun 1966 atau pada era Orde Lama. Di tahun 1965 hingga 1966 atau tepatnya setelah peristiwa G30 SPKI, muncul gerakan mahasiswa yang kala itu berhaluan anti-komunis dan meminta Presiden Soekarno untuk turun dari jabatannya karena dianggap gagal memimpin Indonesia. Gerakan ini diawali oleh berbagai elemen mahasiswa yang membentuk Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia atau KAMI yang berdiri pada 25 Oktober 1965. Sejak terbentuk, KAMI kemudian gencar melakukan unjuk rasa di Indonesia. Awalnya, tujuan utama KAMI ialah meminta pemerintah untuk menghilangkan paham komunis di Indonesia. Saat itu yang unik dari KAMI, selain mendapat dukungan dari masyarakat, KAMI juga mendapat dukungan dari Angkatan Darat yang rutin memberikan bantuan ketika kami melakukan unjuk rasa. Unjuk rasa pun digelar kami bersama dengan organisasi massa lainnya, dari kalangan buruh, pelajar, hingga guru. Aksi yang digelar pada 10 hingga 13 Januari 1966 yang kemudian tercatat dalam sejarah sebagai 3 tuntutan rakyat atau terituran. 3 tuntutan rakyat yang disuarakan oleh pengunjuk rasa, yakni pertama bubarkan Partai Komunis Indonesia atau PKI, kedua rombak Kabinet Dwi Korah, dan ketiga turunkan harga kebutuhan pokok. Akibat desakan tersebut, pada 21 Februari 1966, Presiden Soekarno kemudian mengumumkan reshuffle Kabinet Dwi Korah sesuai dengan tuntutan mahasiswa. Namun mahasiswa tidak puas karena disinyalir masih ada anggota kabinet yang berhaluan komunis. Mahasiswa kemudian kembali berunjuk rasa pada 24 Februari 1966 yang berakhir ricuh dan mengakibatkan 1 orang mahasiswa Universitas Indonesia yang bernama Arif Rahman Hakim tewas akibat tertembak. Sehari setelahnya, Soekarno kemudian membubarkan kami atas peristiwa tersebut. Namun gelombang protes tidak berhenti. Hingga puncaknya keluarlah surat perintah 11 Maret 1966 atau yang kita kenal sebagai Super Semar, yang menunjuk Soeharto yang kala itu menjabat sebagai Panglima Komando Operasi Keamanan dan Ketertiban Negara sebagai presiden menggantikan Soekarno. Kalau kita perhatikan, ada satu kesamaan yang bisa kita lihat dari gerakan mahasiswa tahun 1966 dan 1998, yakni adanya dukungan dari rakyat. Jadi mahasiswa sebenarnya tidak bergerak sendiri, melainkan dibarengi oleh rakyat yang tentunya dimotori oleh gerakan mahasiswa tersebut. Hidup mahasiswa! Hidup mahasiswa! Terus gimana dengan gerakan mahasiswa pada 11 April yang juga menuntut hal sama, yakni meminta presiden mundur? Apakah sesuai dengan keinginan rakyat atau hanya dari mahasiswa? Apa yang disampaikan oleh mahasiswa itu mungkin tidak selaras dengan apa yang betul-betul dirasakan oleh rakyat. Itu makanya sulit sekali menggerakkan rakyat. Propaganda sosial media yang sudah sangat luar biasa kan kita ikuti ya di sosial media, tapi rakyat nggak bergerak. Nah, kalau menurut gue ini harus dievaluasi oleh teman-teman. Itu dievaluasi
pilih isunya, atau kembali turun ke rakyat, melakukan pengorganisasian, sehingga rakyat betul-betul merasa terbela oleh mahasiswa. Hidup mahasiswa! Mahasiswa punya kelebihan, pertama waktu, kedua pengetahuan, ketiga akses terhadap informasi, keempat jaringan. Selalu ada pertemuan mahasiswa. Pedagang pasar belum tentu memiliki 4 hal ini. Itu yang membuat mereka, mahasiswa ini lebih istimewa gitu loh. Dan mereka harus menjadi solidarity maker kan, membangun solidaritas rakyat itu. Kalau menurut sahabat Kompas gimana? Apa benar kalau gerakan mahasiswa saat ini turun ke jalan cuma saat ada isu-isu tertentu dan belum menyentuh persoalan rakyat? Tapi kalau kita runut kembali, memang ada beberapa perbedaan yang terjadi pada mahasiswa saat ini jika dibandingkan dengan era sebelum reformasi. Salah satunya ialah adanya perubahan masa studi kuliah sarjana, yang dulu tidak ada batasan berapa lama waktu untuk menyelesaikan studi, sekarang dibatasi maksimal 14 semester atau 7 tahun. Bahkan di tahun 2014, Kementerian Pendidikan sempat akan membatasi masa studi ini menjadi hanya 10 semester atau 5 tahun. Walaupun akhirnya keputusan tersebut ditunda karena mendapat banyak penolakan dari mahasiswa. Jadi nggak heran ya kalau sekarang banyak mahasiswa yang memilih untuk fokus menyelesaikan studinya ketimbang aktif turun di masyarakat atau aktif berorganisasi. Saya minta perhatiannya teman-teman yang di depan, minta tolong tertib. Oke, cara kita dengarkan. Apapun tantangan yang dihadapi mahasiswa saat ini tentunya harus dijawab oleh mahasiswa sendiri. Sejarah telah mencatat mahasiswa merupakan aktor intelektual yang telah bergerak bersama rakyat di Orde Lama dan Orde Baru. Sekarang tinggal bagaimana mahasiswa saat ini menjawab berbagai persoalan yang ada dengan kelebihan dan kekurangan yang ada di era reformasi. Selain itu, gerakan mahasiswa ini masih dianggap murni, idealis, dan benar-benar memperjuangkan suara rakyat. Jika dilihat unjuk rasa 11 April lalu, tekanan memang tidak sebesar pada unjuk rasa 1998. Permintaan mundur Presiden Jokowi dari jabatan hanya semacam bahasa politik unjuk rasa, bukan tujuan utama. Berbeda dengan Orde Baru, momentum krisis moneter dimanfaatkan untuk menggulingkan Soeharto dari kursi presiden. Dan Orde Lama yang mengangkat isu komunis untuk menggulingkan Soekarno. Kalau menurut sahabat Kompas gimana nih? Masih penting gak sih gerakan mahasiswa saat ini? Silahkan tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa like dan subscribe. Dan nantikan konten-konten video menarik lainnya yang membahas fenomena terkini hanya di Harian Kompas. Sampai jumpa. Kawan-kawan, memang politik ini memanglah sederhana kawan-kawan. Tapi bagaimana hari ini kita, wakil presiden kita tidak mendengarkan rakyatnya kawan-kawan.